Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makbira dengan NIM A241-24055. Di sini saya akan memenuhi tugas awal percobaan 4, yaitu hukum kekekalan momentum sudut. Yang pertama itu ada tujuan percobaan, itu menyelidiki kekekalan momentum sudut pada cincin yang dijatuhkan pada disk yang berputar. Yang kedua, menentukan kecepatan sudut melalui grafik OT. Yang ketiga, menentukan rotasi inersia awal dan akhir. Yang keempat, menentukan momentum sudut awal dan akhir. Yang kelima itu menentukan energi kinetik rotasi awal dan akhir. Kemudian yang kedua ada fungsi alat dan bahan. Yang pertama itu ada sensor gerak rotasi yang fungsinya itu untuk mengukur posisi, kecepatan, dan percepatan sudut. Yang kedua itu ada aksesori rotasi yang dimana fungsinya mendukung eksperimen rotasi, misalnya cakram, pulai, atau beban. Yang ketiga itu ada jangka sorong digital, fungsinya untuk mengukur panjang, diameter. Yang keempat itu ada split level, fungsinya itu untuk menentukan atau memeriksa apakah suatu permukaan datar, horizontal, atau lurus, atau tegak lurus vertikal. Yang kemudian itu ada dasar statif besar sebagai penopang kokoh untuk batang statif dan perlengkapan lainnya. Kemudian ada batang baja panjang 45 cm digunakan untuk sebagai tiang penyangga untuk memasang alat-alat percobaan. Kemudian ada 850 universal interface, itu fungsinya untuk menghubungkan sensor dengan komputer. Kemudian ada Pasco. Pasco fungsinya untuk perangkat lunak untuk merekam, menampilkan, dan menganalisis data dari sensor Pasco. Kemudian yang terakhir itu ada neraca Ohaus 610 gram, fungsinya untuk menimbang massa benda hingga 610 gram secara presisi. Kemudian yang ketiga itu ada teori singkat mengenai hukum kekekalan momentum sudut, yaitu momentum sudut suatu sistem akan tetap konstan jika ada torsi eksternal yang bekerja. Momentum sudut juga bergantung pada momen inersia dan kecepatan sudut. Ketika momen inersia berubah, kecepatan sudutnya itu menyesuaikan agar momentum sudutnya tetap. Kemudian yang keempat itu ada bunyi hukum kekekalan momentum sudut. Jadi bunyinya, jika tidak ada torsi eksternal yang bekerja pada suatu sistem, maka momentum sudut total sistem tersebut akan tetap konstan. Kemudian yang kelima itu ada penerapan hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya itu seperti penari balet. Penari balet itu saat dia berputar, dia dapat mengubah kecepatan putarannya dengan merentangkan atau menarik anggota tubuhnya, seperti menarik tangan ke dalam, membuat mereka berputar lebih cepat karena momen inersianya berkurang, tetapi momentum sudutnya tetap. Jadi yang terakhir itu referensi yang saya ambil, yaitu nama penulisnya itu Suito H.O. tahun 2015, yaitu mengenai pengembangan lembar kerja siswa Discovery Learning pada pokok bahasan momentum dan impuls di SMA.
Universitas Negeri Jakarta. Kemudian referensi kedua itu ada nama penulisnya Puri PRA dan Perdana R tahun 2023, yaitu mengenai perangkat pembelajaran fisika berbasis problem based learning dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, jurnal informasi dan pembelajaran fisika. Jadi sekian pemaparan tugas awal hukum kekekalan momentum sudut dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.